Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 27 Mei 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 11. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Dan Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah membaca sebuah kata bijak dari Oscar Wilde, seorang penyair asal Irlandia. Ia mengatakan seperti ini, "What seem to us as bitter trials are often blessings in disguise." Apa yang kita lihat sebagai pengalaman-pengalaman yang pahit, terkadang terungkap berkat berlimpah, berkat yang terselubung di dalamnya. Saya jadi ingat kisah ketika dulu saya mengalami kecelakaan maut hingga saya mau tewas ketika naik motor trek-trekan, kebut-kebutan, kecelakaan. Namun itu menjadi cara Tuhan. Pengalaman pahit itu mengandung blessing in disguise, mengandung rahmat yang berlimpah yang terselubung. Ada pengalaman itu menjadikan ada hari ini saya berdiri untuk mewartakan firman Tuhan. Rasul Paulus ada pengalaman ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, matanya menjadi buta. Tapi adanya pengalaman itu, akhirnya ia menjadi rasul bangsa-bangsa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes ditulis dan ditujukan bagi orang-orang Kristen yang berasal dari kalangan orang Yahudi. Melalui pewartaan Injil Yohanes ini, mereka yang percaya akan Kristus diajak untuk teguh dalam iman di tengah-tengah krisis yang mereka hadapi. Tujuannya adalah untuk semakin mengakarkan iman mereka akan Kristus, hingga mereka tetap setia dalam situasi krisis, bahkan penganiayaan. Apapun juga resikonya, mereka mau tetap teguh dan setia. Firman Tuhan hari ini mengafirmasi tujuan penulisan Injil Yohanes itu. Kalau dunia membenci dan menolak kamu karena mereka tidak mengenal Yesus, kini melalui daya Sang Penghibur, Roh yang Yesus berikan, dunia akan diinsafkan, disadarkan akan dosa. Kalau dunia membenci dan menolak kamu karena tidak mengenal Yesus, kini melalui daya Sang Penghibur yang Yesus karuniakan, dunia akan diinsafkan, disadarkan akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Inilah yang meneguhkan para murid dan kita sekalian yang percaya kepada Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Yesus tidak menjanjikan hidup yang serba mudah, hidup yang sukses dan tanpa masalah dengan mengikuti dirinya. Namun Yesus janjikan adalah apapun juga rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami, Ia menjanjikan rohnya, yakni penyertaan dirinya yang senantiasa akan memberikan kekuatan dalam apapun rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami. Di tengah tantangan-tantangan hidup, janganlah kita terlalu mudah mengeluh saat tangan Tuhan sedang memproses segala rancangan dan karyanya yang indah untuk kita. Jadi mari kita mau bersandar selalu dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.